Terkejut gak sih kalau misalkan yang hadir ini ciri-cirinya ternyata pas banget dengan yang datang dan ternyata dia adalah jodohmu. Ya. Ya, yang dikirim sama alam semesta ini buat ngedampingin kamu. Asik kan ya? Ayo ya, gak usah lama-lama. Yuk kita baca. Kita bakalan ngelihat ciri-cirinya kayak apa sih ya kan. Terus habis gitu ceritanya, sedikit cerita mengenai apa dan kayak gimana nya dia, dan untuk bisa ketemu sama dia ini ya. Dan kalau udah ketemu, yang sebaiknya dilakukan itu apa. Ya, readingan ini sifatnya timeless teman-teman ya. General reading berdasarkan masing-masing zodiak. So anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu. Ambil makna positif dari setiap readingan Oracle Card Indonesia ya. Terlepas dari apakah ini cerita kamu atau bukan, selalu ada pembelajaran dan makna positif di dalamnya bagi orang yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Aquarius. Cepet banget ngomongnya. Oke, Aquarius ya. Kita bacain yuk ya untuk Aquarius, ciri-cirinya apa sih ya buat teman-teman Aquarius. Coba kita baca ya. Dan untuk teman-teman yang menghendaki personal reading or private reading, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Itu ada di link description. Jadi alamat emailnya ada di link description atau ada di bawah ini. Oh, atau di atas ini ya, pokoknya disitulah ya. Oke, kita baca ya satu ciri-cirinya kayak apa ya. Kita baca satu kartu. Ada attachment, ada Capricorn, ada Saturnus ya. Ini ada keterikatan atau godaan-godaan. Tapi kita lihat coba ya, kita akan lihat ciri-cirinya tuh kayak gimana ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari Saturnusnya sendiri ya, planet Saturnus ini bercerita mengenai keterikatan ya, godaan atau hal-hal yang bersifat ya, ada keberhasilan sih di sana, tapi juga ada yang namanya rasa nggak puas gitu ya, selalu ingin lebih dan lebih ya, kayak gitu. Ini godaan dalam diri nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita simpulkan ya, orang ini gitu kan, ciri-cirinya itu sebenarnya dia pekerja keras gitu kan, karena dia punya apa ya, selalu merasa nggak puas gitu kan. Jadi dia akan selalu berusaha terus menerus gitu kan dalam hidupnya ya. Kalau misalkan dia udah punya mau gitu kan, ya udah dia akan nyari cara gimana gitu kan untuk dapet tuh kayak gimana gitu. Nah, ini kadangkala perlu diingat juga bahwa ada cara-cara yang baik ya, ada juga cara yang nggak baik ya. Tapi ini potensinya tuh dia mau gini loh teman-teman ya. Kalau misalkan udah punya mau tuh segala macam cara gitu. Jadi kadang kalau misalkan kamu jadi pasangannya, selalu diingetin lah ya, buat apa, buat menuju ke arah yang baik gitu, atau memilih hal yang baik kayak gitu ya. Ini sosok yang berani teman-teman ya. Dia punya keberanian, tapi ya gitu gitu ya. Artinya keberaniannya ini sedikit melampaui batas gitu ya. Artinya nekatnya lebih ke arah nekat juga gitu ya. Tegas sebenarnya ya. Kalau misalkan tadi kita baca ya dari awal-awal, kalau dia udah punya mau ya, ini berarti sosok yang benar-benar keras kepala banget ya teman-teman ya. Ya ini pintar menggoda juga sih ya. Artinya ya, artinya dia tuh apa ya, dia tuh pinter banget nyari celah gitu loh, nyari celah tuh pinter banget kayak gitu ya. Semoga ke arah yang baik-baik ya ketemunya ya. Ya, oke, kita baca ya dua kartu lagi teman-teman ya untuk tambahan ya. Coba kita lihat ceritanya nih ya, tambahannya seperti apa. Kita buka dua kartu ya. Kartu pertama udah, terus kartu kedua dulu. You got 3 card teman-teman. Teman-teman dapat 3 kartu. Ini ada compassion, and then ada inner goddess, and then don't back down ya. Ini kadang-kala gini, dia perlu banget diingetin gitu kan. Perlu banget diingetin buat apa? Buat tahu bahwa apa yang dia miliki itu benar-benar potensi yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai ya melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan tujuan yang dia kepingin gitu, dengan cara-cara yang nggak baik tuh jangan teman-teman. Karena ada potensi kayak gitu, ada potensi dia tuh kayak apa ya, merasa nggak yakin sama dirinya sendiri gitu kan. Padahal kalau misalkan dilihat ya,
dia punya potensi yang bagus sebenarnya ya, tinggal ya siapa yang di sebelahnya nih ya yang ngasih dia semangat gitu kan. Kalau pas ketemunya sama yang kurang baik ya dia bakalan bisa juga jadi kurang baik kayak gitu ya. Ada cerita-cerita seperti ini teman-teman ya, ada cerita-cerita ketika dia kepingin satu hal gitu kan ya, lingkungan sekitarnya bener-bener tidak support sama dia, malah justru dia gampang banget buat nyerah ya, seperti itu. Ada cerita seperti itu. Tetapi ya kalau misalkan dia pas banget kebetulan dapet seseorang yang bisa memotivasi dia ke arah yang baik ya, dia pun juga akan dia pun juga akan mantap gitu loh dengan pilihannya dia, seperti itu. Ini juga ada cerita yang sama ya, ada cerita-cerita di mana dia pernah banget tidak didukung sama lingkungannya dia ya, atau bener-bener di ngejudge banget gitu ya, bahwa dia tuh nggak mampu, bahwa dia tuh begini, dia begitu gitu. Akhirnya justru dia memilih jalan yang kurang baik. Tapi ya semoga nantinya dia akan mengarah ke arah yang baik ya teman-teman ya. Kalau misalkan kamu ada di sebelahnya dia gitu ya, atau udah ketemu gitu, bisa saling mengingatkan ya. Oke, teman-teman. Dan ada cerita dia kayak bener-bener mungkin karena pernah berada di fase dimana dia pernah di backstabbing orang, terus habis gitu nggak didukung orang. Dia kalau misalkan sama orang itu kayak pertama tuh bener-bener yang kayak self defense banget gitu, yang bener-bener ngasih temboknya tuh tinggi banget gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, kita sekarang baca nih ya. Selanjutnya ciri-cirinya udah. Terus kalau misalkan kamu udah ketemu sama dia, atau kebetulan sekarang ini udah jadi partner kamu gitu, atau belum ketemu sama dia ya, sebaiknya yang dilakukan apa gitu ya. Coba kita baca untuk 3 kartu ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke. Alright. Oke, coba kita lihat. Right juga. Right. Oh, kita dapat 5 kartu nih. Banyak banget ya. Oke, kalau misalkan kita ketemu sama dia gitu ya, kalau misalkan kita ketemu sama dia dan belum jadian gitu teman-teman, yang penting dia tuh diarahin ke arah yang baik ya pastinya. Dia punya visi gitu kan, dia orang yang punya potensi sebenarnya, cuman dia seringkali nggak pede sama dirinya dia sendiri gitu ya, sehingga kadang-kadang merasa kayak kayak down ya, kayak gitu. Jadi perlu banget dia ini punya visi yang jelas gitu, dia mau apa, mau kayak gimana tuh ya, kita kasih tujuan ya, seperti itu ya. Untuk membuka hati dari hal-hal yang mungkin tadi ada cerita-cerita ya, yang sebelumnya itu teman-teman pasti perhatiin juga ya. Membuka hati dari hal-hal yang sudah pernah terjadi gitu kan, mungkin ada kepahitan di sana gitu kan, ada hal-hal di mana dia memutuskan untuk ya udah deh gitu, menutup hati dan selalu berpikir hal-hal yang negatif. Nah ini saatnya gitu kan, kalau misalkan kamu ketemu sama dia ya, kalau emang beneran sayang gitu kan, dan emang oke deh gitu nih, kayaknya bisa barengan gitu kan, bisa yang namanya baik bersama gitu ya, nggak apa-apa ya, dua-duanya bisa saling membuka hati dengan baik ya, terlepas dari apapun nanti ceritanya ya, karena ini ada potensi naik turun ya. Kalaupun barengan sama kamu nih bener-bener kayak naik turun banget, secara emosional juga naik turun, secara hubungan juga naik turun, dan no wonder banget karena ceritanya tadi dia seperti itu. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya kan, rahasia dari alam semesta ini seperti apa ya. All you have to do adalah melakukan yang terbaik saja ya. Dua-duanya punya visi untuk berubah ke arah yang baik. Renungkan dulu sebelum memutuskan ya. Oke, teman-teman. Ciri-cirinya seperti ini, tapi bukan nggak mungkin seseorang itu berubah menjadi ke arah yang lebih baik kalau misalkan kita berubah duluan ke arah yang baik ya kan, tanpa mengharapkan dia berubah ya. Yang penting intinya visinya kita adalah merubah diri kita ke arah yang baik. Perkara nanti dia mau ikut ke baik atau ke enggak, yang penting kita sudah menebarkan kebaikan, right ya. Jadi untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun teman-teman ketemu sama orang dengan ciri-ciri seperti ini ya kan, tetaplah berbuat baik. Alright, dan kalaupun masih belum bisa berbuat baik, setidaknya jangan menyakiti ya. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. See you the next video. Bye bye.